biar ikan asapnya ngebul. Cakep. Sambil dikipas baca bismillah. Berhubung semua semuanya udah kumpul, yuk kita mulai operet keajaiban basmalah. Beri tepuk tangannya yang meriah, mama, papa, dan para hadirin sekalian. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri bernama Basir dan Sanum. Mereka tinggal di rumah yang kecil dan sederhana. Sanum adalah wanita yang soleha dan taat beribadah. Sementara Basir adalah orang yang munafik. Dia sering lalai dalam sholatnya. Sanum memiliki kebiasaan yang baik, yaitu setiap melakukan sesuatu, dia selalu membaca basmalah. Entah itu saat memasak, mencuci baju, maupun menghidangkan sarapan untuk suaminya. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempa neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ilmu pelita menerangi kegelapan, darilah ilmu datangnya amalan. Dari amalan lahirlah kasih sayang, saling membantu dan bekerja sama. Rezeki yang ada dihulurkanlah, demi terjalin hidup harmoni bahagia. Rezeki yang ada dihulurkanlah, demi terjalin hidup harmoni bahagia. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan
Bismillah, insya Allah makanan ini berkah untuk kita. Basir hanya mendaham pelan mendengar ucapan Sanom. Aku berangkat dulu. Jangan lupa membaca bismillah sebelum berangkat. Sanom yakin bahwa setiap perbuatan yang didahului dengan membaca basmalah pasti akan berkah. Siang harinya, Sanom belanja kebutuhan sehari-hari di pasar. Sayur dan buah totalnya 10 dirham. Bismillah, ini uangnya. Masya Allah, aku lihat kamu selalu baca bismillah setiap melakukan sesuatu. Sanom pun tersipu malu mendengar pujian si pedagang. Sepulang dari pasar, Sanom melihat seorang ibu yang sedang kepayahan. Dia merasa tidak tega dan bergegas menolongnya. Mari Bu, saya bantu. Alhamdulillah, terima kasih ya nak sudah mau membawakan belanjaan Ibu. Sama-sama Bu, Allah yang memudahkan. Bismillah. Kebiasaan Sanom tersebar kemana-mana dan mendapat pujian dari banyak orang. Berbeda dengan orang-orang, Basir justru bosan mendengar Sanom selalu mengucapkan basmalah. Kebiasaannya itu sungguh menjengkelkan. Aku sudah muak mendengarnya. Kira-kira apa yang bisa membuat istriku berhenti mengucapkan bismillah? Beberapa saat kemudian, ia menemukan trik untuk membuat Sanom berhenti. Malam harinya, Basir menjalankan rencana. Ia menyerahkan sebuah kantong pada Sanom. Simpanlah kantong emas ini dan jangan ada satu pun yang hilang. Aku akan memintanya lagi suatu saat tertentu. Jajan sih boleh saja, sisihkan buat nabung. Belanja sih boleh saja, tak lupa
Sanum meletakkan kantong emas di bawah tumpukan baju. Ia menyimpan kantong itu dengan baik tanpa melihat ataupun menghitung jumlahnya terlebih dahulu. Bismillah, ya Allah, aku titipkan kantong ini kepadamu. Tanpa diketahui Sanum, Basir terlihat sedang mengintip di balik pintu. Hahaha, rupanya kau menyimpannya di lemari. Saat tengah malam, Basir menjalan mengendap-endap ke arah lemari. Tanpa sepengetahuan Sanum, ia membuka lemari lalu menemukan tempat kantong emas itu. Ini dia. Basir lalu mengambil satu koin emas yang sedikit patah di bagian pinggir. Ia sengaja mengambil koin yang jelek dan buru-buru memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Basir kemudian pergi ke pinggir pantai tak jauh dari rumahnya. Ia melempar koin yang baru saja diambilnya ke laut. Ikan, ikan, ikan.
hanya karena basmalah akan ada keajaiban yang terjadi. Ia yakin bahwa koin itu tidak mungkin kembali karena sudah berada di dasar laut. Beberapa hari berlalu, Basir tidak mengungkit soal emas itu. Dia sengaja melakukannya untuk membuat Sanum lengah, dan ketika saatnya tiba, Basir akan berpura-pura menanyakannya. Ia sudah tidak sabar untuk melihat wajah Sanum yang terkejut ketika mengetahui bahwa emas itu telah berkurang. Saat sedang sibuk berhayal, seorang lelaki datang menghampiri Basir dengan membawa seekor ikan besar. Tuan, apakah kamu bersedia untuk membeli ikan ini? Wah, ikan yang kau bawa besar sekali. Berapa harganya? Cukup 5 dirham saja, Tuan. Hari telah berganti menjadi malam. Basir pun pulang ke rumah. Ia menyerahkan ikan yang dibelikan tadi siang kepada Sanum. Aku sudah lapar sekali. Masaklah ikan ini buat makan malam kita. Jangan lama-lama ya. Wah, ikannya besar sekali. Tunggu sebentar ya. Aku akan segera memasaknya. Bismillah. Sanum mengalami kesulitan saat memotong bagian tengah ikan. Sanum mencoba memotong di bagian lain. Dia menemukan benda yang berkilau. Ternyata yang membuat ikan itu keras adalah kepingan koin emas. Masya Allah, kenapa bisa ada koin emas? Sanum menaruh koin emas ke dalam kantong pemberian suaminya. Setelah itu, ia bergegas keluar kamar. Aku akan isi kantong itu besok pagi. Sekarang aku harus segera menghidangkan makan malam untuk suamiku. Dia pasti sudah sangat lapar. Sanum, tolong ambilkan kantong yang pernah kuberikan padamu. Aku pengen menyimpan hasil dagangan hari ini. Tentu saja, tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Sebenarnya Basir hanya berpura-pura. Ia ingin menguji kekuatan basmalah yang sering diucapkan istrinya itu. Tak lama kemudian, Sanum mendatangi Basir di ruang tamu dengan membawa kantong berisi emas pemberian suaminya. Aku hanya membukanya sekali saat menaruh koin yang aku temukan dalam ikan. Kau temukan koin emas ini di dalam ikan? Basir menghitung isi kantong emas di atas karpet. Ia tercengang saat melihat satu koin yang dipegangnya. Bukannya ini koin emas yang aku buang ke laut? Benar, ini koin yang aku buang. Bagaimana bisa kembali lagi? Ada apa suamiku? Kau terus menatap koin itu? Masya Allah, koin ini yang aku buang kemarin di laut. Aku ingin menguji apakah bismillah yang selalu kau ucapkan ada artinya. Astagfirullah, yakinlah suamiku, Allah selalu menjaga saat kita menyebut namanya. Sejak saat itu, Basir mulai mengikuti kebiasaan Sanum. Dia selalu mengucapkan basmalah setiap kali melakukan sesuatu. Ia juga mulai memperbaiki sholatnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kini Basir dan Sanum menjadi pasangan yang gemar beribadah. Masya Allah.
Membaca prolog. Abi. Amira sebagai Sanu. Radea sebagai ibu. Raina sebagai Basir. Mauza sebagai pedagang. Para penari Bismillah. Felika. Kenzo. Ali. Amira dan Mauza. Penari menabung. Habibi. Sakila. Abdul. Asya. Radea. Abi dan Reina. Penari ikan. Fauzi. Hafiz. Raya. Kansa. Azaren. Anasya. Haidar. Dan Abiza. Terima kasih untuk TK Mardiatullah terkait acaranya. Oke banget, sangat mengedukasi kepada anak-anak. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, lebih meriah lagi, lebih sukses lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mardiatullah semakin sukses, acaranya juga bagus, makin kreatif tiap tahunnya. Semoga untuk kedepannya TK Mardiatullah semoga makin maju, semakin sukses, pentas sandinya berjalan dengan sempurna, dan anak-anak juga bahagia dan sukses selalu. Tadi acaranya seru banget, pertunjukannya juga lucu, seru pokoknya. Semoga juga anak-anaknya kan bisa jadi anak-anak yang soleh-soleha bersama. Berbahagia, tidak terasa sudah di penghujung acara. Demikianlah pentas seni dan aksi busana TK Islam Mardiatullah tahun ajaran 2024-2025.